Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang aturan debit kredit dan saldo normal. Untuk yang pertama, amatilah bukti transaksi berikut ini. Ibu sudah memberikan 2 contoh bukti transaksi berupa rekening bank. Yang bisa kalian amati adalah di sini ada tanggal transaksi, ada debit, kredit, dan saldo normalnya. Di sini, tanggal ini adalah tanggal di mana terjadinya transaksi dan itu dibuat secara urut. Kemudian dari transaksi itu akan menyebabkan perubahan posisi baik di debit maupun di kredit. Untuk lebih jelasnya, transaksi apa saja yang menyebabkan debit dan kredit akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Untuk yang pertama, kita ingat dulu akun-akun dalam akuntansi. Ada 5 pos. Pos yang pertama itu adalah aktiva atau aset atau biasa kita sebut dengan harta. Untuk yang kedua, pos yang kedua ada kewajiban atau utang. Pos yang ketiga ada ekuitas atau modal. Pos yang keempat ada pendapatan. Pos yang kelima ada beban. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, aktiva atau aset atau biasa kita sebut dengan harta. Aktiva atau aset adalah sumber daya yang dimiliki entitas, bisnis, atau badan usaha. Aktiva atau aset merupakan semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Sumber daya ini dapat mempunyai bentuk fisik ataupun hak yang mempunyai nilai ekonomisnya. Kita tahu aset terbagi menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tetap berwujud, dan aset tetap tidak berwujud. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban di sini adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Kewajiban biasanya diidentikan dalam neraca sebagai jumlah terutang atau payable. Yang ketiga, modal atau ekuitas. Ekuitas pemilik atau modal pemilik adalah hak pemilik terhadap aset usaha. Biasanya sebuah perusahaan itu bisa dimiliki oleh satu orang atau satu modal atau lebih dari satu modal pemilik. Yang keempat, pendapatan atau revenue atau income. Pendapatan atau revenue adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Jadi pendapatan di sini akan menyebabkan kenaikan ekuitas atau modal pemilik. Yang kelima, beban atau expense. Beban atau expense adalah aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Jadi beban di sini adalah sesuatu yang kita korbankan untuk menghasilkan sesuatu pendapatan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada aturan debit untuk setiap posnya. Yang pertama, aktiva atau aset. Ketika aktiva itu naik atau bertambah, maka posisinya di debit. Ketika aktiva itu turun atau berkurang, maka posisinya di kredit. Contoh soal. Pada tanggal 12 Januari 2017, Pak Yahya menyetorkan uang ke rekening perusahaan bengkelnya sebesar 20 juta. Hal ini mempengaruhi akun aktiva berupa kas. Transaksi ini akan dicatat pada akun aktiva sebagai berikut. Di sini kita buat di akunnya untuk aktiva kas. Kita tuliskan dulu debit kreditnya. Kemudian transaksi ini menyebabkan kas kita itu naik karena Pak Yahya itu menyetorkan uangnya ke perusahaan. Ketika kas yang masuk dalam aktiva itu naik, maka posisinya ada di debit sebesar 20 juta. Untuk selanjutnya, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban ketika naik, maka posisinya di kredit. Ketika kewajiban turun atau berkurang, maka posisinya di debit. Contoh soal, pada tanggal 15 Januari 2017, dibeli dengan cara pembayaran kredit peralatan percetakan seharga 200 juta dari toko Mujur Jakarta. Maka pencatatannya pada akun adalah sebagai berikut. Kita buat di akunnya, kewajiban utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena kita membeli
peralatan secara kredit. Tulis dulu debit kreditnya, kemudian kita masukkan. Ketika kewajiban utang ini bertambah, maka posisinya akan ada di kredit sebesar 200 juta. Yang ketiga, modal atau ekuitas. Di sini modal ketika naik atau bertambah posisinya di kredit. Modal ketika turun atau berkurang maka posisinya di debit. Contoh soal. 1 Januari 2013, Budiono menyetorkan uang pribadinya sebesar 500 juta ke rekening perusahaan. Transaksi ini mengakibatkan harta berupa kas bertambah 500 juta dan ekuitas pemilik juga bertambah 500 juta. Di sini mempengaruhi dua hal, ada kas dan ekuitas. Namun yang kita buat adalah modal. Tulis dulu debit kreditnya. Ketika Pak Budiono menyetorkan uangnya ke perusahaan, berarti modal Pak Budiono itu juga bertambah. Ketika modal naik atau bertambah, maka posisinya di kredit sebesar 500 juta. Yang keempat, pendapatan. Ketika pendapatan naik, maka posisinya di kredit. Ketika pendapatan turun, maka posisinya di debit. Di sini, 10 Januari 2017 diterima berkas pendapatan percetakan senilai 60 juta. Kita buat di akunnya. Pendapatan, debit, kredit. Transaksi ini menyebabkan kita mendapatkan pendapatan, menerima pendapatan. Jadi pendapatan kita naik. Ketika pendapatan naik atau bertambah, maka posisinya di kredit. Maka letaknya di sini di kredit sebesar 60 juta. Yang terakhir, beban atau expense. Ketika beban naik atau bertambah, posisinya di debit. Ketika beban itu turun atau berkurang, posisinya di kredit. Contoh soal. 5 Januari 2017 dibayar gaji para pegawai 20 juta per kas. Per kas di sini artinya adalah dibayar secara tunai. Di akunnya beban, yaitu beban gaji, tulis dulu debit kreditnya. Kemudian transaksi ini menyebabkan beban kita bertambah karena keluar uang. Jadi ketika beban naik atau bertambah, posisinya di debit sebesar 20 juta. Aturan debit kredit. Secara kesimpulannya bisa disimpulkan di sini. Aktiva atau aset ketika naik di debit, ketika turun di kredit. Kewajiban naik di kredit, turun di debit. Ekuitas atau modal ketika naik di kredit, turun di debit. Pendapatan ketika naik di kredit, turun di debit. Beban ketika naik di debit, turun di kredit. Jadi ini saldo ini adalah rumahnya atau saldo normalnya. Jadi yang kalian ingat adalah rumah dari setiap masing-masing akun ini adalah ketika posisi mereka atau transaksi mereka menyebabkan dia bertambah. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jika belum jelas, kalian bisa tanya melalui WA ke Ibu atau kalian baca modul yang sudah Ibu sediakan. Untuk selanjutnya akan ada kuis. Kuis ini bisa kalian kerjakan dengan mengakses link. Link nanti akan dibagikan melalui grup WA kelas. Quotes untuk hari ini dari Ahmad Zaki, CEO Bukalapak. Keberuntungan hanya menghampiri mereka yang mempersiapkan. Proses panjang yang sudah dilalui membuatnya siap saat kesempatan datang. Apakah kalian siap? Kalau kalian siap, berarti kalian harus berkarya sebaik mungkin, belajar sebaik mungkin, dan gunakan waktu sebaik mungkin karena keberuntungan kalian itu harus dipersiapkan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.